Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca tidak jauh-jauh ya dari situasi asmara. Di sini kita akan melihat bagaimana situasi teraktual atau situasi yang segera akan kamu hadapi dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Namun sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari pasanganmu, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Situasi kamu dengan dia. Ada Five of Cup di sana. Berikut ada energi dari Justice reversal. Kemudian di situ ada energi dari Age of Pentacles di situ. Kemudian ada energi dari The Strength. Dan berikutnya di situ ada kartu dari The Moon. Di sini ada energi dari Page of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Six of Swords, tapi dia posisinya reversal. Oke. Berikut di situ ada energi dari Five of Wands, dan di situ energi dari Ten of Pentacles. Oke, nah jadi begini ya. Kamu ini tentu saja tidak mau sembarangan di dalam sebuah hubungan. Kamu bisa saja punya ketertarikan mau membawa mau lebih dekat lagi sama dia, atau mau lebih membawa hubungan ini bukan hanya sekedar perkenalan, pertemanan, tetapi beberapa diantaranya kamu mau membawa ini ke ranah pacaran gitu ya. Kemudian untuk beberapa ini kamu mau sepertinya masih ada keinginan mempertahankan rumah tangga dengan si seseorang ini. Jadi kamu lebih mencoba untuk mencari-cari gitu ya, alasan-alasan baik apa biar menguatkan tekadnya kamu, biar menumbuhkan kekuatannya kamu, energinya kamu gitu ya, untuk menggarap relationship ini. Nah di situ memang ini kamu bukannya pakai energi terburu-buru, tergesa-gesa, dengan dorongan rasa cemas, gelisah, takut ditinggalkan, takut gagal dan segala macam tidak. Di sini kalau Mari lihat kamu lebih kayak cenderung itu tuh orangnya tenang pembawaannya. Agak-agaknya belakangan hari ini tuh kamu lebih stabil gitu ya, daripada kacau-kacaunya kamu di sini tuh lebih stabil. Nah di sana. Jadi sembari kamu melihat potensi apa yang bakalan bisa terjadi antara kamu dengan dia, tapi tentu saja ini dengan kacamata positif ya, kamu melihat kemungkinan-kemungkinan ini gitu kan. Kamu mencari kemungkinan-kemungkinan baik di sini alih-alih mencari kemungkinan-kemungkinan buruknya gitu kan. Tetapi di situ kamu tuh kalau Mari lihat agaknya jujur dalam melakukannya. Jadi kalau misalnya ada kekurangannya dia, kamu akui, oh ya di situ sisi kekurangannya. Begitu juga sebaliknya, oh iya begini ada sisi kebaikannya dia gitu kan. Nah, kamu melakukan itu dengan berhati-hati sekali gitu ya. Kamu memprotek dirinya kamu juga, kamu ngejaga dan melindungi dirinya kamu juga. Jadi di situ tuh kamu kalau Mari lihat sikapnya itu tuh konsisten, teliti gitu ya. Dan melihat bagaimana dia dan juga melihat bagaimana dirimu. Jadi kamu juga dalam berinteraksi sama seseorang ini, mungkin kamu tidak memberikan banyak hal gitu ya, tetapi setiap ada yang kamu lakukan di sini, ini kamu usahakan sebuah perlakuan itu tuh yang baik. Misalnya dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi dengan dia, ya kamu akan pilihkan kata-kata yang bikin dia tuh tidak tersinggung. Di situ kamu tuh tidak sarkas gitu ya. Di situ tuh kamu ngomongnya itu seperlunya, jelas gitu ya. Jadi itu contoh saja gitu ya. Mungkin kalau dari body language-nya kamu tidak menunjukkan bahwa kamu defensif, kamu tidak menunjukkan kamu adalah
seseorang yang akan memberikan ancaman kepada dia gitu ya. Jadi kamu di situ tuh tepat. Cara-caranya kamu dalam bersikap di relationship-nya kalian ini tuh tepat gitu ya. Jadi bukan kayak orang yang nafsuan gitu loh. Bukan kayak orang yang mau memaksa seperti itu, tidak. Mari lihat ya. Dan bahkan energinya sampai hari ini, sampai sekarang ini dan dalam beberapa waktu ke depan kamu akan seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi memang nanti dalam upaya penemuan-penemuannya kamu tentang relationship-nya kalian, nanti lumayan banyak yang sesungguhnya tuh bisa mancing-mancing emosinya kamu gitu ya, bisa mancing-mancing marahnya kamu, walaupun sesungguhnya di situ sudah pasti kamu bukanlah seseorang yang mau nyari perkara dengan orang lain gitu ya. Tapi ya itu datang sendiri karena melihat mungkin sikapnya dia kok rasa-rasanya tidak adil bagi kamu kayak gitu ya. Mungkin juga cara-caranya dia itu ngomong sama kamu, bertindak sama kamu. Ini agaknya bikin kamu kesel gitu ya. Kesel. Jadi ada sesuatu yang mungkin sangat kamu sayangkan ya. Maksudnya seharusnya dia tidak melakukan seperti itu. Seharusnya dia tidak bersikap seperti itu. Tapi kenapa ya dia bersikap seperti itu? Nah, jadi kamu tetap yang kayak daripada marahin dia, daripada mau mengkoreksi yang kemudian memungkinkan adanya keributan kamu dengan dia, di sini kamu tuh lebih banyak kalau mari lihat cenderung diam gitu ya. Jadi kamu ibaratnya tidak mau memetik api emosi antara kamu dengan si seseorang ini. Begitu kamu nemu ada yang gak genah tentang dia, ada dorongan marah, kamu bisa mengendalikan dirimu. Kamu bisa menekan dirinya kamu. Gitu ya, bukan menekan diri, tapi menekan emosi-emosinya kamu supaya nggak keluar, karena kalau keluar nih rame nih gitu ya, ribut ini nanti gitu, dan kamu malas banget yang kayak gitu, kamu malas banget masuk ke medan laga pertempuran gitu ya. Jadi kamu memilih untuk udah aku menghindar, aku menjauh dari dia, aku diam saja dulu gitu ya. Paling-paling semakin banyak nanti alasannya kamu alih-alih menemukan untuk bisa bersama dengan dia, mungkin di sini kamu lebih banyak mulai makin mundur ke seseorang ini, dari seseorang ini. Gitu. Ya, jadi kayak ibaratnya kamu tuh tidak mau berada dalam satu kapal yang sama dengan si seseorang ini. Karena wah ini nanti bisa karam nih kapalnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang sudah berumah tangga, ya ini lain cerita. Bisa saja di dalam sebuah rumah tangga, kamu tuh ketika nemu ada sesuatu tentang pasangannya kamu ini yang tidak tepat, kamu nggak tahu memang ini caranya mencari solusinya ini menghadapi pasanganku ini tuh, suamiku ini tuh, atau istriku ini tuh kayak gimana ya. Mungkin kamu di situ tuh agak bingung. Tetapi walaupun demikian, tadi sama aja kamu akan masuk ke zona nyaman gitu loh. Kamu akan menghindari perdebatan demi perdebatan dengan si seseorang ini. Paling-paling kamu bilang, ini paling keras ya. Kamu bisa bilang, ini kayaknya nggak bisa lama ini rumah tangga kalau kayak gini aja modelnya. Kayak gitu ya. Nggak akan bisa nih. Karena maunya dia beda, maunya aku beda gitu ya. Aku di saat mau tetap bersama dengan dia, tapi kelihatannya dia tuh tidak mau bersama dengan aku gitu loh. Manifestasi apa yang dia lakukan dalam relationship ini terlalu sedikit sekali untuk meyakinkan kamu membawa hubungan ini ke level lebih lanjut atau tetap mempertahankan relationship ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi andaikan dia tidak berlaku banyak dalam relationship ini, kamu sudah akan pasti memilih yang daripada cobalah gitu ya, terus menerus
aduh udahlah dicoba, dikasih kesempatan, dilihat lagi kemungkinan. Kamu ada batas limitnya melihat kemungkinan dari seseorang ini, gitu loh. Ada batas limitnya sampai nanti untuk beberapa memang kamu nampaknya udah deh aku cabut aja lah dari hidupnya dia. Udah aku tak cuekin aja. Kalau tidak bisa di situ ceritanya bercerai gitu ya. Tapi setidaknya di situ udahlah tak cuekin aja lah orang ini. Gitu ya. Aku nggak bersedia lagi menjadi partnernya dia. Kira-kiranya begitu. Jadi nanti akan ada pemikiran yang kamu nggak mau ribet-ribet gitu loh. Kamu nggak mau ribet-ribet bagaimana caranya, bagaimana model usahanya. Kamu nggak mau lagi yang seperti itu kepada pasangannya kamu. Gitu ya. Karena mungkin kalau kamu, aku maunya gini, aku maunya gitu. Nah, bisa aja kamu memprediksi, nanti bukannya jawaban iya yang aku dapat dari dia, tapi nanti dia akan cari-cari alasan untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Udahlah mendingan aku diam aja. Gitu ya. Jadi banyak ini yang kamu tahu baik sebenarnya ya, yang rasa-rasanya tuh lebih pantas untuk dilakukan oleh pasangannya kamu, atau sebenarnya apa yang paling bagus untuk dalam relationship-nya kalian ini. Tapi di sini tuh kamu akhirnya udahlah aku pendam aja, aku simpan aja. Nggak usah aku ngomong sama dia. Diomongin pun sama dia seperti sia-sia gitu. Kayaknya sia-sia. Bukannya nggak pernah bilang maunya diri ini tuh apa. Tapi dia hanya mendengarkan iya, tapi tindakannya nunjukin tidak. Atau ya tadi, kalau tak bilangi sama dia, Bo, yo kamu tuh jangan selingkuh-selingkuh. Contoh ya. Bo, yo kamu tuh mas jangan selingkuh-selingkuh, dek jangan selingkuh-selingkuh. Memangnya kenapa? Gitu. Jadi ada debat di situ. Dan kamu males. Kamu males debat di sana. Gitu ya. Jadi beberapa di antara kalian mungkin bosan sudah. Terutama kalau ini ya tadi relationship-nya sudah di ranah pacaran atau di ranah pernikahan, ada kemungkinan besar di situ tuh ada rasa bosannya kamu, gitu. Karena beberapa kayak ngerti gitu ya bahwa relationship ini tuh bukan begini caranya gitu loh. Relationship yang baik itu, relationship yang sehat itu bukan seperti ini modelnya, gitu ya. Rasa-rasanya kalau untuk bekerja sama dengan dia ini berat gitu loh. Di saat kamu pengennya ke utara, dia ngotot pengen ke selatan. Nah gitu ya. Jadi akhirnya mungkin di sini kamu tuh sembarang lah, terserah dia lah. Mau kayak gimana, ya terserah dia lah gitu loh. Jadi akhirnya kamu tanda kutip ya bisa kayak mau mengkaramkan kapal ini. Gitu loh. Atau kamu membiarkan aja lah hubungan ini tuh kemana-mana ndak karu-karuan gitu ya. Kamu biarkan aja dulu dia mengambang relationship ini. Gitu loh. Ya kalau yang masih pacaran, mungkin kamu tuh, enggan banget gua kalau jadi istrinya dia, untuk jadi suaminya dia. Enggan, aku nggak mau gitu ya. Kalau ini masih hubungannya PDKT, tentu lah sedikit banget ini baiknya. Oh sedikit banget nih cocoknya nih. Gitu. Kalau untuk rebut-rebutan perhatian, usaha-usahakan mati-matian perhatiannya dia, mendingan nggak usah. Nah di situ modelnya kamu. Mendingan nggak usah. Di situ ya. Mungkin memang kamu sedih juga mendapati relationship ini modelnya kayak gini gitu loh. Karena di awal-awal bagaimanapun ada harapannya kamu, walaupun di situ harapannya bukan harapan yang model bablas, mesti gitu ya. Walaupun bukan yang seperti itu modelnya, tapi tetaplah kalau kita mau ngejalanin sesuatu itu kan adalah goal, wah ini baik. Ya mudah-mudahan yang kulakukan ini tuh ada hasil baiknya, kan gitu-gitu kita ya. Nah, kamu agak sedih juga karena apa yang kamu cari
dari dirinya dia, dari relationship ini, ternyata nggak dapet, ternyata nggak ada. Mungkin kamu, katakanlah ya, contohnya kamu nyari pasangan itu tuh yang tanggung jawab, katakanlah gitu ya, yang setia gitu. Tapi kamu lihat orang ini orangnya pelin-pelan gitu ya. Nah, ini orangnya ngelirik sana sini, kan nggak dapet tuh, nggak dapet kan apa yang kamu cari. Kamu mau mungkin pasangan tuh yang mesra, romantis sama kamu. Dilihat dia, loh kok nggak ada romantisnya, gitu ya. Isinya tuh cemburuan, isinya tuh dia galau terus, nuduh yang nggak jelas. Kan mumet kamunya, dijelaskan sama dia kekeh dengan pendapatnya dia, gitu ya. Dia nuduh kamu, andaikan dia nuduh kamu gitu loh. Nah jadi akhirnya dia nih jauh dari keidealannya kamu, dan di situ lebih banyak ya diantara kalian yang mari tarik energinya itu merasa mantep sudah, bukan untuk ngejalani, tapi mantep sudah untuk ninggalin kah, gitu ya. Atau minimalnya itu kayak kata Mari tadi, udahlah dibiarkan aja lah ngambang hubungan ini, entah mau kayak gimana gitu ya. Kalau mau karam ya karam lah, mau bubar ya bubar lah, kayak gitu ya. Kamu gak punya jalan keluar lagi untuk ngadepin pasangannya kamu ini. Jadi ibaratnya kalau digambarkan itu rumah tangga bahtera gitu ya, kapal gitu, digambarkan sebagai kapal. Kamu alih-alih berada di kapal yang sama dengan dia, ini bisa kamu tuh udahlah terjun bebas aja dari kapalnya, berenang aja udah ke tepian nyari yang lain daripada ada di kapal yang sama dengan seseorang ini gitu loh. Nah di sana ya, bukannya pemecahan masalah yang dapat begitu mendapatkan masalah, tapi bisa ini dari masalah satu terungkit masalah lain, hadir masalah lain lagi gitu. Dan akhirnya kamu tuh ruwet untuk mengurai dan menyelesaikan satu persatu, nggak ngerti lagi dari mana ujung pangkalnya seperti itu. Ya tentu kalau ini hubungannya sudah lama. Tapi kalau hubungan baru-baru ya namanya baru-baru, ya udah aku nggak mau gitu kan. Ceritanya situ. Walaupun di awal itu ada niatannya kamu, ada beberapa sih ini dengan naifnya ya kamu tuh, aku mau pacaran, nggak mau lama-lama pacaran langsung nikah gitu ya. Ada beberapa di sini Mari tangkep. Aku mau pacaran, kenalan. Ini ibaratnya kayak model pacaran ta'aruf gitu ya. Kalau Mari tidak salah mendefinisikan ta'aruf gitu kan. Nah jadi yang kayak kenalan, jalan sebentar, tunangan ibaratnya gitu ya, ta'aruf itu kalau nggak salah Mari. Terus masuk ke pernikahan gitu kan. Nah tetapi baru saja sebentar kamu ngejalani dengan dia, mencoba untuk menggali, mengetahui tentang dirinya, kamu udah ngerasa ini tidak ideal, ini tidak ideal, ini menjadi istri, menjadi suami. Atau sebaliknya, kamu yang kayak ngerasa waduh gua nggak tahan nih kalau punya istri kayak gini nih, gua nggak betah aku nih kalau punya suami modelnya seperti ini gitu ya. Jadi ada ibaratnya kamu tuh kayak pengen tarik mundur dari seseorang ini. Nah, sementara seseorang ini memang kalau Mari lihat dia ini tidak stabil ya. Jadi dia ini tuh kalau Mari rasa dia pengen berinvestasinya di dalam relationship ini. Ya. Dia pengennya dia ada sesuatu yang baik dari relationshipnya kalian ini. Tapi memang orang-orang seperti ini tuh agaknya sedikit menyusahkan gitu ya. Jadi kayak yang mungkin membedakan antara yang benar sama yang salah, agak susah dia. Agak susah dia di situ. Jadi kalau kamu bilang dia tidak bisa mengimbangi dirinya kamu, iya memang iya kalau Mari rasa iya di situ. Barangkali dia lebih banyak mengharapkan kalau kamu ngasih upaya dalam relationship ini. Tentu itu kalau kamu mintanya
Kalau dia mintanya biar kamu usahakan terus, kamu di sini bukan soal masalah sudah lama atau baru-baru aja kamu berjuang, tapi mungkin kamu, loh, kok dia laki-laki dia yang diperjuangkan, misalnya kayak gitu ya. Atau kalau misalnya kamu cowok ya, loh kok dia cewek ini maunya diperjuangkan terus, ya sama-sama berjuang dong, sama-sama usaha dong, gitu kan. Nah di situ kamu mau hubungannya tuh, mungkin kamu mau hubungannya tuh hubungan yang equal gitu kan. Nah di sana kamu juga yang sebelum aku berinvestasi lebih besar, mendingan mundur gitu loh prinsipnya kamu. Nah di situ ya. Jadi kalau kamu nanya, ini Cici dia punya cinta nggak ke aku? Mari rasa ini bukan model cinta ya, tapi di sini bisa ada nafsu, ya, nafsu ingin memiliki gitu loh. Lebih ke arah situ. Kalaupun dia tidak tertarik sama kamu untuk membangun hubungan yang sehat, tapi tertarik untuk memiliki seseorang, itu ada. Tapi ada enggak powernya dia mengendalikan dirinya dia, membawa hubungan kalian ini ke arah yang lebih harmonis? Mari ragu di situ dia punya kemampuan itu. Ini bisa orangnya memang minder, gitu ya. Ini bisa juga model orangnya itu apa ya, terlalu liar gitu ya. Dia tidak mampu untuk menguasai sisi gelap dari dirinya dia. Misalnya sisi gelap itu apa aja gitu ya. Nah ini tadi rasa takut gitu loh, rasa tidak percaya diri, itu kan sisi gelap juga ya. Atau ini untuk hal yang ekstrimnya, mungkin dia ada kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Nah dan kebiasaan buruk itu tuh tidak bisa dia kontrol dalam dirinya dia. Jadi ibaratnya gini, kebiasaan buruk tuh cemburuan, tukang marah gitu ya, tukang fitnah gitu loh. Nah di situ dan itu seperti sebuah habit bagi dirinya dia. Walaupun ada beberapa yang bilang, aduh aku harus berubah nih, tapi dia tidak punya dia tidak punya kekuatan untuk merubah dirinya itu gitu loh. Nah di sana ya. Jadi memang kalau kamu bilang bahwa dia ini merepotkan kamu dan kemudian kamu memilih untuk mundur dari dia, ya saya rasa sih itu bukan sebuah tindakan yang terburu, bukan tindakan yang konyol ya gitu ya. Bukan sebuah tindakan yang salah juga kalau kamu mau ambil gitu loh, menjauhkan diri dari dia ini. Nah seperti itu. Karena kalau kamu mau nunggu dia usaha-usaha sama kamu, ada ini memang usahanya dia. Tapi usahanya dia ini kalau mau lihat ya usaha yang tidak banyak gitu ya. Usaha yang tidak banyak dan belum tentu usaha itu tuh akan konsisten gitu ya. Oke, baik. Jadi daripada bersama, cenderungnya energi kamu yang mari tarik hari ini tuh lebih memilih untuk berpisah atau setidaknya diabaikan saja dianya gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin. Koin ini untuk cari tahu apakah ini pembacaannya energinya kamu dengan si dia atau bukan ya. Koin ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari awalin dari inisial M. Ada mudah, murah, mulia ya. Berikut ada inisial E, elang, ember, 6. Cuman 2 di situ inisial. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak ya. Pisces hadir, Aquarius hadir, Sagittarius ada di sana. Pisces hadir lagi, kemudian ditutup oleh energi dari Aries. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.